Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya Abdul Holik akan mempresentasikan tentang laporan aktualisasi kami yang berjudul Optimalisasi, Inventarisasi Kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah pada Sistem Riset dan Pengabdian di Politeknik Negeri Banyuwangi atau Sri Abdiwangi. Visi Politeknik Negeri Banyuwangi yaitu menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasional yang bermutu, berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovatif dan berdaya saing. Sementara untuk misi Politeknik Negeri Banyuwangi yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai standar nasional pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional. Yang kedua, melaksanakan penelitian, terapan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sivitas akademika sesuai dengan perkembangan industri dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan akses, relevansi, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi untuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan untuk nilai-nilai organisasi dari Politeknik Negeri Banyuwangi yang pertama yaitu menghargai harkat dan martabat manusia, kemudian yang kedua, pelayanan berkualitas bagi seluruh sivitas akademika, yang ketiga, disiplin dan menjaga kode etik pendidikan, dan yang keempat, mewujudkan JINGO, yaitu Job Maker, Innovation, Networking, Growth Knowledge to Excellence, Go Green and Clean, and Opportunity. Isu yang kami angkat yaitu belum optimalnya inventarisasi hasil kegiatan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah pada sistem riset dan pengabdian Politeknik Negeri Banyuwangi yaitu Sri Abdiwangi, di mana data yang tersajikan sampai dengan pada saat sebelum kami lakukan penginputan itu masih kosong. Selanjutnya, gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi inventarisasi hasil kegiatan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah pada sistem riset dan pengabdian Politeknik Negeri Banyuwangi pada sistem Sri Abdiwangi, di mana sekarang semuanya data sudah terisi dengan baik dan ditampilkan secara baik. Untuk pelaksanaan aktualisasi yang pertama yaitu menginventarisasi hasil kegiatan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah dosen tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, di mana kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 27 Juli sampai dengan 4 Agustus 2020. Output dari kegiatan ini yaitu seluruh hasil kegiatan penelitian dan pengabdian dosen Poliwangi berhasil diinventarisasi. Keterkaitan dengan agenda 2, di mana akuntabilitas yaitu transparansi, kejelasan dan kepercayaan, nasionalisme, amanah, tanggung jawab, etika publik profesional, menghargai komunikasi, komitmen mutu, efektif dan efisien untuk anti korupsi yaitu jujur, peduli dan tanggung jawab. Sementara keterkaitan dengan agenda 3 untuk pelayanan publik yaitu transparansi, sementara untuk whole of government yaitu koordinasi dan kerja keras. Sementara analisa dampak isu apabila tidak dilaksanakan untuk akuntabilitas yaitu berdampak pada tingkat kepercayaan stakeholder terhadap lembaga. Kemudian untuk etika publik yaitu berdampak pada menurunnya kinerja dosen akibat tidak dihargainya hasil kegiatan penelitian. Sementara untuk komitmen mutu berdampak pada tidak efektif dan tidak efisiennya proses kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bukti yang kami kumpulkan di mana untuk yang pertama, koordinasi dan konsultasi dengan P3M tertera yaitu kami berkoordinasi dengan coach sekaligus dengan pimpinan dari P3M. Selanjutnya, ini merupakan kegiatan inventarisasi dan pendataan. Kemudian ini adalah bukti dari notulensi. Dan ini merupakan bukti dari data-data hasil penelitian, kemudian data dari pengabdian, dan juga bukti untuk publikasi ilmiah. Kegiatan yang kedua, yaitu memilah hasil kegiatan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah berdasarkan skema. Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 9 Agustus 2020. Di mana output dari kegiatan ini yaitu hasil penelitian dan pengabdian terpilah sesuai dengan skema. Keterkaitan dengan agenda 3 untuk akuntabilitas yaitu transparansi dan kepercayaan, nasionalisme yaitu jujur, tanggung jawab, mengutamakan kepentingan publik, untuk etika publik yaitu tanggap cepat dan akurat, sementara untuk komitmen mutu, efektif dan efisien. Untuk anti korupsi yaitu mandiri, kerja keras, tanggung jawab. Sementara untuk agenda 3, keterkaitan dengan pelayanan publik yaitu berkeadilan, tidak diskriminatif, sementara untuk nilai dari manajemen ASN yaitu disiplin. Analisa dampak apabila tidak dilakukan untuk akuntabilitas yaitu berdampak pada tidak konsistennya proses inventarisasi penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah dosen. Sementara untuk komitmen mutu, data kegiatan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah akan sulit diolah. Sementara untuk anti korupsi yaitu kegiatan inventarisasi akan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Bukti dari kegiatan ini yaitu untuk skema PDP eksternal, kemudian yang kedua adalah skema untuk PDP internal, kemudian ada skema dari penelitian berbasis rencana induk penelitian, skema PKM internal,
skema PKM eksternal, dan semuanya sudah terpilah sesuai dengan skema. Selanjutnya, bukti selanjutnya yaitu checklist kesesuaian, di mana tahun diurutkan dari 2015 ke tahun 2020, nama peneliti atau pengabdi sesuai dengan program studi, khusus pengabdian harus lebih dari 1 orang dan harus terdiri atas multidisiplin ilmu. Sementara di JPI, ini masuk dalam skema inovasi. Setiap judul memiliki nomor register, judul memiliki volume, nomor, dan tahun. HKI sesuai dengan nomor permohonan dan buku ajar memiliki nomor ISBN. Dan ini merupakan dokumentasi kegiatan memilah hasil penelitian dan pengabdian. Kegiatan yang ketiga yaitu menginput hasil inventarisasi hasil kegiatan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah ke dalam sistem Sri Abdiwangi. Output dari kegiatan ini yaitu seluruh hasil kegiatan penelitian dan pengabdian dosen Poliwangi terinput ke dalam sistem Sri Abdiwangi. Keterkaitan dengan agenda 2 untuk akuntabilitas yaitu kejelasan kepercayaan, nasionalisme, transparan, tanggung jawab amanah, kemudian untuk nilai etika publik yaitu mengutamakan pencapaian hasil, nilai untuk komitmen mutu yaitu efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu, sementara untuk nilai anti korupsi yaitu jujur, mandiri, kerja keras. Keterkaitan dengan agenda 3 untuk pelayanan publik, nilainya berupa efektif, efisien, dan responsif. Nilai dari manajemen ASN yaitu pengembangan diri, nilai dari whole of government yaitu kerjasama, tujuan yang sama. Sementara apabila isu ini tidak dilakukan, maka analisa dampaknya berdampak pada akuntabilitas di mana data input akan berbeda dengan fakta kegiatan sehingga menimbulkan distrust. Untuk nilai dari nasionalisme, analisa dampaknya yaitu berdampak pada kelalaian dalam menjalankan tugas, sementara etika publik, kinerja P3M dan lembaga tidak tersampaikan dengan baik dan berakibat pada pencapaian akreditasi. Untuk bukti kegiatan, yang pertama adalah surat permohonan hak akses. Kemudian yang kedua adalah surat disposisi dari direktur, dan yang ketiga adalah surat tugas. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi kegiatan penginputan inventarisasi hasil kegiatan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah ke dalam sistem Sri Abdiwangi. Dan ini merupakan interface dari proses input data di Sri Abdiwangi, dan ini merupakan hasil dari input seluruh kegiatan penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiahnya. Kegiatan 4, mengolah dan menganalisis hasil dari proses input. Ini kami lakukan pada tanggal 12 sampai 23 Agustus 2020, di mana output dari kegiatan ini yaitu hasil kegiatan penelitian dan pengabdian dapat ditampilkan di sistem Sri Abdiwangi. Keterkaitan dengan agenda 2 untuk nilai dari akuntabilitas yaitu integritas dan konsistensi, untuk nilai dari nasionalisme yaitu humanisme, musyawarah mufakat, kemudian nilai dari etika publik yaitu menghargai komunikasi dan kerjasama, kemudian nilai komitmen mutu berupa efektif, efisien, orientasi mutu, sementara untuk nilai dari anti korupsi yaitu jujur, kerja keras, dan tanggung jawab. Sementara keterkaitan nilai dengan agenda 3, di mana untuk pelayanan publik yaitu transparansi dan aksesibel, kemudian nilai dari whole of government yaitu koordinasi dan kerjasama, sementara analisa dampak apabila tidak dilaksanakan. Untuk nilai akuntabilitas, maka hasil olahan data tidak sesuai dengan laporan yang aktual. Kemudian untuk nasionalisme, akan terjadi konflik kepentingan terhadap hasil inventarisasi data penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah. Sementara untuk komitmen mutu, sistem tidak dapat menampilkan hasil dari proses input dan sulit untuk divisualisasikan. Bukti dari kegiatan ini berupa data hasil pengolahan, di mana ada rekapitulasi jumlah dana penelitian program studi, kemudian ada rekapitulasi jumlah judul inovasi yaitu IPT, PPBT, dan CPBBT per program studi. Selanjutnya juga akan ditampilkan rekapitulasi jumlah judul pengabdian kepada masyarakat per program studi, kemudian rekapitulasi jumlah judul inovasi IBT, PPBT per program studi, rekapitulasi jumlah judul penelitian per program studi. Selanjutnya juga akan ditampilkan rekapitulasi jumlah judul pengabdian kepada masyarakat per program studi, dan yang terakhir yaitu rekapitulasi jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per program studi. Nah, selanjutnya ini merupakan bukti atau dokumentasi dari kegiatan mendiskusikan hasil pengolahan data dan juga notulensinya. Selanjutnya untuk kegiatan yang kelima, yaitu mensosialisasikan hasil kegiatan inventarisasi dan sistem Sri Abdiwangi kepada seluruh dosen secara daring. Output dari kegiatan ini yaitu seluruh materi sosialisasi tersampaikan kepada dosen dan PLP. Di mana keterkaitan dengan agenda 3 untuk nilai akuntabilitas yaitu kepemimpinan dan kejelasan, kemudian nilai dari nasionalisme ya religius, percaya diri dan cinta tanah air. Untuk etika publik, nilainya mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Nilai dari komitmen mutu, efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Sementara untuk nilai dari anti korupsi yaitu berani dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan agenda 3, nilai dari pelayanan publik yaitu mudah, responsif, dan akuntabel. Untuk manajemen ASN yaitu pengembangan diri, dan nilai dari whole of government yaitu koordinasi, kerjasama, tujuan yang sama. Sementara analisa dampak
apabila tidak dilaksanakan, yaitu untuk akuntabilitas, terjadi kesimpang siuran informasi terhadap hasil inventarisasi data penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah. Untuk etika publik, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan dosen PLP terhadap P3M. Dan untuk yang anti korupsi, hasil kegiatan inventarisasi tidak akan dipercaya. Bukti dari kegiatan ini, yang pertama, yaitu surat undangan. Yang kedua adalah daftar hadir kegiatan sosialisasi dalam bentuk form. Selanjutnya adalah materi sosialisasi, dan ini merupakan dokumentasi proses kegiatan sosialisasi. Selanjutnya ini merupakan feedback dari kegiatan sosialisasi di mana suara penyaji dapat didengar dengan jelas, bernilai skor lebih banyak di posisi 9 sampai dengan 10, kemudian penyajian penguasaan materi yang disampaikan juga lebih banyak pada skala 10, kemudian sistematika penyajian materi sesuai dengan urutan yang jelas, lebih banyak ke poin 9, kemudian materi yang disampaikan mudah dipahami, ini didominasi untuk skala 9 dari 1 sampai 10. Kegiatan yang keenam, atau yang terakhir, yaitu mengevaluasi sistem Sri Abdiwangi dalam inventarisasi kegiatan penelitian dan pengabdian. Ini kami lakukan pada tanggal 1 September 2020. Output dari kegiatan ini yaitu mendapatkan penilaian hasil dari sistem Sri Abdiwangi dalam inventarisasi kegiatan penelitian dan pengabdian. Keterkaitan dengan agenda 2 untuk akuntabilitas yaitu integritas, nilai dari nasionalisme yaitu menghargai pendapat, nilai dari etika publik yaitu memberikan pelayanan publik secara tepat dan berdaya guna, nilai dari komitmen mutu yaitu efektif dan efisien, nilai dari anti korupsi yaitu jujur dan bertanggung jawab. Keterkaitan dengan agenda 3 di mana nilai dari pelayanan publik yaitu transparansi, nilai dari manajemen ASN yaitu disiplin, nilai dari whole of government yaitu kerjasama. Sementara analisa dampak terkait dengan isu apabila tidak dilaksanakan yaitu untuk akuntabilitas di mana menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja unit P3M. Untuk nasionalisme akan terjadi konflik horizontal antar sesama stakeholder, dan untuk komitmen mutu tidak adanya upaya peningkatan kualitas atas proses inventarisasi yang sudah dilakukan. Bukti dari kegiatan ini yaitu form untuk penilaian sistem Sri Abdiwangi, kemudian dokumentasi pengisian. Dan juga untuk hasil dari evaluasi sistem Sri Abdiwangi dalam inventarisasi kegiatan penelitian dan pengabdian, di mana pengisian ini dilakukan oleh dosen dan PLP untuk seluruh program studi, dan beberapa poin untuk informasi yang diberikan Sri Abdiwangi menghasilkan informasi yang up to date, didominasi oleh skala 3. Kemudian informasi yang diberikan Sri Abdiwangi akurat juga didominasi pada skala 3. Secara keseluruhan, nilai dari feedback untuk evaluasi sistem ini adalah cukup baik, di mana semuanya itu mengindikasikan pada skala 3. Terima kasih, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.